Sekarang kita masuk ke faktor kedua. Faktor kedua, kalau kita bicara power transfer, ya simple, ya sederhana banget. Power transfer adalah seberapa effortless-kah kita dalam melakukan lepasan pukulan, dalam melakukan proses delivery, di mana kita bisa menjaga momentum pukulan, atau misalnya di kasus ini, si sliding dari cue ball, untuk kita ngejaga stop ball. Contohnya, kalau teman-teman mau kalibrasi, pengen tahu seberapa effortless-nya, seberapa bagusnya power transfer stick baru teman-teman, adalah dengan melakukan tembakan panjang stop shot, contohnya. Tapi, di titik sini, kita bukan akan berpikir bagaimana cara saya mengeksekusi stop shot jarak segini dengan power sebesar-besarnya, tapi malah dengan power yang pas-pasan. Apakah dengan power dan akselerasi tangan yang pas-pasan ke depan, massa dan kepadatan density dari stick, dari material dan teknologinya bisa menghasilkan sliding yang cukup untuk supaya si cue ball tetap bisa bereksekusi stop shot dalam jarak yang panjang. Jadi sebagai referensi lagi teman-teman, ini tembakan saya tembak hanya satu tip di bawah center, jadi saya nggak pukul super draw shot sempurna. Jadi orientasinya kita akan coba cari tahu apakah tembakan jarak segini bisa kita tembak dengan speed medium dan tetap menghasilkan stop shot atau tidak. Lumayan. Kita shift ke material yang lebih soft sekarang. Yang dimana saya udah sempat katakan, sorry ya teman-teman, saya tidak favorable terhadap merek apapun sampai hari ini, tidak favorable terhadap brand apapun, tapi saya udah tekankan kalau kita bicara secara overall, secara karakter umum, tanpa mempertimbangkan tip, tanpa mempertimbangkan merek, berat, dan spesifikasi, kayu sudah pasti jauh lebih low deflection daripada karbon karena karbon punya sifat stiff. Tapi apa kabar soal power transfer? Speed yang sama. Nah, dia udah sliding di tengah. Sehingga apa? Mungkin aja tadi ada error di delivery saya, tapi bisa aja faktor delivery slidingnya nggak bagus yang menyebabkan kontaknya tidak sempurna ke titik aiming sehingga kita miss tembakannya dan stop shotnya juga kita nggak capai. Saya nggak usahakan untuk menambah power sama sekali ya teman-teman. Saya nggak akan usahakan nambah power, saya nggak akan usahakan untuk nurunin tip lebih rendah lagi, nggak. Saya akan pukul dengan orientasi yang sama. Satu tip di bawah, long stroke medium. Nah, dia cenderung lebih ada roll-nya sedikit, ya, seperti teman-teman bisa lihat. Ada hal-hal yang saya nggak bisa jabarkan di antara kedua perbedaan tembakan yang tadi. Di mana, di cue yang pertama, yang lebih stiff, yang karakter power transfer yang lebih bagus, rasa lepasannya lebih effortless. Saya tidak perlu merasa dalam proses bawah sadar saya untuk meng-engage sebuah lepasan yang lebih intens. Sementara untuk bisa mengejar mendapatkan hasil yang sama berbanding dengan tembakan yang pertama yang gagal tadi, saya ngerasa saya lebih membutuhkan lepasan yang lebih intens sedikit untuk bisa menghasilkan si stop shot karena saya tidak boleh menurunkan si posisi English-nya. Saya nggak boleh nambah backspin-nya, saya nggak boleh draw turun lebih ke bawah lagi. Itu pun secara hasil teman-teman bisa lihat. Setelah kontak, cue ball-nya tetap punya kecenderungan rolling ke depan. Nah, teman-teman, berdasarkan apa yang saya coba jabarkan sama teman-teman dari awal video sampai di demo tembakan dari dua komparasi tadi, ada satu prinsip utama yang teman-teman harus pahamin di dalam sebuah cue. Low deflection dan power transfer adalah dua faktor primer yang akan di-advertise di dalam sebuah cue. Tapi secara realita, low deflection alias toleransi terhadap impact karena English, side spin, ataupun error kecil di dalam grip, wrist motion kita seperti yang saya udah bahas karena faktor karbon versus kayu kemarin, dengan faktor yang namanya power transfer yang lebih effortless, yang follow through-nya tuh nggak ada feel feedback-nya, rasa kayak kita nusuk bolanya tuh kayak tembus dan dia jalan sejalan-jalannya, low deflection dan power transfer adalah dua faktor yang saling bertentangan, teman-teman. Yang dimana secara prinsip, secara ultimate, secara mutlak, teman-teman tidak bisa kejar dua-duanya secara imbang. Karena power transfer akan sinonim dengan
stiffness dengan hardness. Sementara low deflection itu akan korelatif sekali dengan yang namanya toleransi atau kelenturan atau unsur redaman. Dua hal ini sifat dasarnya adalah saling bertentangan. Sehingga para Q maker contoh di tangan saya, baik yang custom, J-Flower, Predator, ada Perry baru datang, ada brand-brand lainnya, apapun itu, mereka semua akan mengejar sebuah sweet spot yang manis sebenarnya teman-teman, antara unsur power transfer dan low deflection, sehingga bisa dilabel Q yang bagus, Q yang balance, Q yang proper teman-teman untuk kebutuhan teman-teman dalam bertanding atau menghasilkan performa permainan yang bagus. Mereka masing-masing akan mencoba mengejar sebuah standar, sebuah formulasi lewat konstruksi, lewat beberapa hal yang sudah bahas kemarin, untuk menciptakan formulasi sweet spotnya masing-masing. Karakternya Predator cenderung kemana, karakter J-Flower cenderung kemana, karakternya Perry cenderung kemana, Mewtwo cenderung kemana, Fury cenderung kemana. Karena tidak ada yang mutlak mengejar total ke low deflection. Kalau total low deflection dikejar, pasti power transfernya buruk. Karena cenderung mungkin terlalu lentur atau kopong. Nanti saya akan bahas material habis ini. Sementara kalau power transfernya terlalu effortless, contohnya misalnya kayak J-Flower dalam kondisi as is apa adanya, shaft bawaan, konstruksinya yang dikasih reinforced spar, power transfernya mungkin cenderung luar biasa, pukulan-pukulan lepasan lurus itu nikmat luar biasa, tapi mungkin, nah tadi yang saya bilang, kompensasi, walaupun sekalipun teknik lepasan teman-teman udah proper, itu teman-teman akan tetap perlu lakukan ketika teman-teman melakukan tembakan-tembakan English atau side spin. Jadi sebelum saya tutup, karena kemarin part soal yang namanya konstruksi itu kita udah bahas secara teknologi dan fitur-fiturnya, maka sebenarnya di titik sini teman-teman, spesifikasi juga saya udah bahas ya kemarin ya. Low deflection alami bisa kita kejar, sekalipun set pabrikannya dirasa di mata teman-teman kurang, gimana caranya teman-teman bisa kecilin taper. Tapi QQ yang sifatnya memang sudah grade tier 4 ke atas, memang pasti rata-rata udah pro taper, pasti rata-rata kalau untuk kayu pun mereka pasti diameter paling gedenya itu udah di 12,7. Kenapa? Mereka mengejar si faktor kelenturannya itu sendiri teman-teman ya. Ingat, kelenturan sinonim dengan toleransi. Toleransi sinonim dengan absorption alias low deflection. Tapi sebenarnya di titik sini yang kalau kita kembali lagi karena topiknya adalah kita bicara masalah Q, masalah shaft, masalah splice atau tidak splice kita juga sudah bahas kemarin. Cuman saya mau introduce dikit soal karakteristik atau peranan dari si bat untuk menghasilkan faktor power transfer versus low deflection tersebut. Banyak dari kita berpikir yang krusial yang penting shaftnya. Wah, shaftnya bagus, shaftnya mahal, shaft teknologi paling oke, pakai bat ala kadar juga nggak masalah, pakai bat stick lokasi juga nggak penting. Nggak juga teman-teman. Saya pribadi malah adalah tipikal orang yang cenderung lebih sensitif ke bat daripada ke shaft sendiri. Shaft saya bisa adapt, kita bisa modify, kita bisa otak-atik, kita bisa ganti tipnya, kita bisa ganti ferrule untuk mengejar faktor-faktor yang kita inginkan. Tapi kalau bat cenderung nggak bisa, teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas sedikit sama teman-teman kontribusi material. Kontribusi, jadi kita nggak bicara teknologi, tapi kontribusi material untuk menciptakan karakteristik si sweet spot tersebut yang saya bilang tadi, teman-teman. Jadi apa? Kalau saya mau bilang, overall, Q premium, pasti dia akan punya satu karakteristik utama. Dia pasti akan cenderung lentur, dia tidak terlalu stiff, tapi padat. Nah, sayangnya, kalau saya mau bicara padat versus keras atau stiff, itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda, dan sayangnya saya juga nggak bisa jabarin di video ini, karena tidak bisa direpresentasikan lewat video, teman-teman harus pegang. Teman-teman harus bisa bedain mana yang keras, tapi kopong, mana yang lentur, tapi padat, tapi ada juga udah keras, padat pula. Nah, di titik situ secara ilustrasi nggak ada referensi visual yang bisa saya tampilkan sama teman-teman, saya minta maaf, tapi saya akan bisa kasih lihat secara gambaran berdasarkan material ya. Jadi kita balik sedikit ke yang kemarin-kemarin, saya udah katakan standard grade Q production paling basic pasti adalah
Bird's Eye Maple atau Hard Maple, Canadian Hard Maple. Sementara varian-varian yang sifatnya lebih rare dari si kayu-kayu tersebut, contohnya di sini di dua yang ada di yang ada di J-Flower dan Predator, ini menggunakan varian kayu atau grade kayu maple, Bird's Eye Maple yang lebih langka, yaitu yang Predator menggunakan curly maple, sementara yang si J-Flower menggunakan wavy maple secara material. Jadi nggak cuma perbedaan dalam konteks dia punya tekstur bentuknya ya teman-teman, tapi sebenarnya ulir-ulir yang sifatnya nggak beraturan ini sebenarnya berkontribusi dalam menambah density si kayu tersebut. Sehingga ketika density kayunya lebih bagus, maka padat alias transfer power itu juga bisa lebih didapetin ya. Jadi teman-teman juga harus paham, kadang-kadang kita beli stick karena feel-nya doang, tapi teman-teman juga dalam konteks yang lain juga harus paham bahwa ada feel yang bisa ngasih manfaat, ada feel yang nggak bisa ngasih manfaat. Contohnya ada teman-teman yang suka pakai stick stiff ya, stiff keras kaku karena pukulan lurusnya petak-petuk, tapi di titik situ secara manfaat mungkin dia tidak terlalu punya kontribusi banyak karena secara deflection-nya tidak terkejar. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Like, comment, and subscribe. Bye.